Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Zabir dengan NIM E1G123015. Saya dari jurusan Teknik Sipil Prodi Kelautan Universitas Haryono. Di sini saya akan membahas tentang judul makalah saya, yaitu analisis dampak lingkungan infrastruktur kelautan. Indonesia sebagai negara maritim dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, memiliki potensi besar di sekitar kelautan. Mengemban infrastruktur kelautan seperti pelabuhan, dermaga, dan infrastruktur lepas pantai menjadi prioritas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, pembangunan infrastruktur kelautan juga berpotensi untuk menimbulkan dampak lingkungan yang signifikan. Analisis dampak lingkungan atau AMDAL merupakan instrumen penting untuk menilai potensi analisis dampak lingkungan, Presentasi harus membaca dampak negatif dan positif dari sesuatu proyek pembangunan. Studi AMDAL yang komprehensif dan objektif menjadi kunci untuk menimbulkan dampak negatif dan memaksimalkan manfaat positif dan pembangunan infrastruktur kelautan. Pembangunan infrastruktur kelautan di Indonesia, khususnya di bidang teknik sipil kelautan, menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan, ekonomi, dan kelestarian lingkungan. Meningkatkan aktivitas pembangunan infrastruktur kelautan seperti pembangunan pelabuhan, dermaga, dan infrastruktur lepas pantai berpotensi menimbulkan dampak lingkungan. Dalam pembangunan infrastruktur kelautan semakin terasa, mengingat peran vital ekosistem laut dalam mendukung kehidupan manusia dan kelangsungan hidup biota laut. Pembangunan infrastruktur kelautan yang berkelanjutan harus didasari oleh pemahaman yang mendalam mengenai dampak lingkungan yang ditimbulkan. Ada beberapa poin yang saya akan bahas, yaitu: 1. AMDAL adalah singkatan dari analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, sebuah kajian yang dilakukan untuk menilai dampak penting sesuatu rencana, kegiatan, atau proyek terhadap lingkungan di sekitarnya. AMDAL diperlukan untuk kegiatan yang diperbaikinya memiliki dampak besar terhadap lingkungan, seperti pembangunan infrastruktur besar, pembangunan lahan, eksploitasi sumber daya alam, dan lain-lain. Tujuan utama dari AMDAL adalah untuk memastikan bahwa semua dampak negatif terhadap lingkungan dapat diidentifikasi, dievaluasi, dan dikelola dengan baik sebelum proyek dilaksanakan. Dengan demikian, keputusan tentang kelayakan proyek dapat diambil dengan mempertimbangkan keseimbangan antara pembangunan dan keberlanjutan lingkungan. 2. AMDAL. AMDAL adalah keseluruhan proses kajian yang terdiri dari beberapa dokumen, termasuk AMDAL, yang diperlukan untuk mengevaluasi dampak lingkungan sesuatu rencana, kegiatan, atau proyek. AMDAL terdiri dari beberapa dokumen utama: kerangka acuan atau KA AMDAL, analisis dampak lingkungan atau AMDAL, rencana pengelolaan lingkungan, dan rencana pemantauan lingkungan atau RPL. Keseluruhan dokumen ini digunakan untuk memperoleh izin lingkungan dan pemerintah. 1. Ruang lingkup. AMDAL memiliki ruang lingkup yang lebih luas, mencakup analisis menyeluruh dari berbagai aspek dampak lingkungan, termasuk sumber daya alam atau SDA, sosial budaya, ekonomi. 1. Ruang lingkup AMDAL memiliki ruang lingkup yang luas, mencakup analisis menyeluruh dan berbagai aspek dampak lingkungan, termasuk sumber daya alam atau SDA,
sosial, budaya, ekonomi, dan aspek teknis. Anda lebih fokus pada analisis dampak lingkungan fisik dan biologis saja. 2. Tujuan AMDAL adalah untuk mengkaji dampak yang tidak hanya dalam lingkup lingkungan hidup semata seperti ANDAL. Tujuan ANDAL adalah untuk memberikan dampak dan mengevaluasi dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup. 3. Kedalaman analisis AMDAL lebih kompleks dengan terhadap analisis yang lebih mendalami dan melibatkan keterlibatan publik yang lebih luas. AMDAL lebih sederhana dan memerlukan penilaian dampak yang lebih terfokus. 4. AMDAL merupakan bagian integral dari perubah AMDAL. Analisis yang dilakukan dalam AMDAL akan menjadi dasar untuk mendapatkan izin lingkungan dalam AMDAL. Infrastruktur adalah seluruh sistem fisik dan infrastruktur dalam yang dibangun untuk mendukung aktivitas masyarakat dan perekonomian suatu wilayah atau negara. Infrastruktur mencakup berbagai fasilitas dan layanan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dan mendukung fungsi sosial, ekonomi, dan lingkup secara offline. Beberapa contoh infrastruktur meliputi: 1. Infrastruktur transportasi, jalan raya, jembatan, bandara, pelabuhan, dan rel kereta api yang memfasilitasi pergerakan orang dan barang. 2. Infrastruktur energi, jaringan listrik, pembangkit listrik, dan pipa gas yang menyediakan sumber daya energi bagi rumah tangga, industri, dan bisnis. 3. Infrastruktur air yang sanitasi sistem penyediaan air, jaringan pipa, pendukung irigasi, serta pengelola limbah dan air limbah. 4. Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi atau jaringan telekomunikasi, internet, menara seluler, dan data center yang mendukung komunikasi dan akses informasi. 5. Infrastruktur sosial, fasilitas kesehatan atau rumah sakit, klinik, pendidikan atau sekolah universitas, dan fasilitas umum lainnya seperti taman, pusat, komunitas, dan gedung pemerintahan. Secara keseluruhan, infrastruktur memainkan peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Infrastruktur kelautan adalah serangkaian fasilitas bangunan dan sistem yang dirancang dan dibangun untuk mendukung aktivitas yang berkaitan dengan laut dan wilayah pesisir. Infrastruktur ini mencakup berbagai fasilitas dan layanan yang diperlukan untuk mendukung ekonomi sosial dan lingkungan yang berkaitan dengan laut seperti perikanan, pelayaran, pariwisata, eksplorasi sumber daya alam, dan perlindungan ekosistem laut. Secara khusus infrastruktur kelautan: 1. Pelabuhan dermaga, fasilitas untuk kapal bersandar, bongkar muatan barang dan penumpang termasuk terminal kargo, terminal kontainer, terminal minyak dan gas, serta terminal feri dan kapal pesiar. 2. Lighthouse dan navigasi, mercusuar, rambu laut, dan sistem navigasi elektronik seperti ICE, Automate, dan
sistem yang membantu panduan navigasi kapal agar tetap aman di jalur. Satelit dan di bawah kabel laut untuk internet. Empat, pembangkit energi laut. Fasilitas untuk memanfaatkan energi laut seperti pembangunan listrik tenaga gelombang, tenaga pasang surut, dan pembangkit listrik tenaga angin lepas pantai. 5. Infrastruktur pengelolaan sumber daya perikanan. Fasilitas pengelolaan perikanan seperti pelabuhan perikanan, tempat pelanggan ikan, dan fasilitas penyimpanan ikan. 6. Infrastruktur perlindungan pesisir dan lingkungan laut. Bangunan dan sistem untuk melindungi wilayah pesisir dan erosi, abrasi, dan bencana alam seperti tanggul, memecah gelombang, dan proyek restorasi terumbu karang atau hutan mangrove. 7. Fasilitas pariwisata laut. Pelabuhan kecil untuk kapal wisata, marina untuk kapal pesiar, fasilitas olahraga, air, dan pusat penyelaman. 8. Infrastruktur keamanan maritim. Sarana dan prasarana untuk mendukung operasi keamanan dan keselamatan di laut, termasuk kapal patroli dan radar pantai, stasiun pengamat laut, dan fasilitas pencairan. Infrastruktur kelautan memainkan peran penting dalam mengoptimalkan potensi ekonomi laut, menjaga keamanan dan keselamatan maritim, serta melindungi ekosistem laut yang ada di wilayah pesisir. Hal ini sangat krusial bagi negara-negara maritim seperti di Indonesia yang memiliki wilayah laut yang luas dan garis pantai yang panjang. Mengapa infrastruktur kelautan memerlukan AMDAL dan AMDAL? Infrastruktur kelautan perlu memulai proses AMDAL atau analisis dampak lingkungan, dan AMDAL analisis mengenai dampak lingkungan, untuk memastikan bahwa pembangunan dan pengoperasiannya tidak menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan dan pesisir. Berikut adalah beberapa alasan mengapa AMDAL dan AMDAL penting untuk infrastruktur kelautan. 1. Mengidentifikasi dampak lingkungan. AMDAL dan AMDAL membantu mengidentifikasi dampak-dampak potensial yang mungkin ditimbulkan oleh pembangunan infrastruktur kelautan, seperti kerusakan habitat laut, pencemaran air laut, gangguan terhadap ekosistem pesisir dan terhadap populasi ikan serta kehidupan laut lainnya. Tanpa analisis ini, dampak negatif dapat terabaikan dan menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius. Menyusun rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Dengan adanya AMDAL dan AMDAL, pengembangan dapat menyusun rencana pengelolaan lingkungan atau RKL dan rencana pemantauan lingkungan atau RPL. RKL mencakup langkah-langkah mitigasi untuk mengurangi atau mencegah dampak negatif, sementara RPL menetapkan bagaimana dampak tersebut akan dipantau selama dan setelah proyek berlangsung. Ini memastikan bahwa tindakan pengelolaan lingkungan dilakukan secara efektif. 3. Mematuhi regulasi dan peraturan hukum. Di banyak negara, termasuk Indonesia, AMDAL merupakan persyaratan hukum yang
harus dipenuhi sebelum proyek infrastruktur yang memiliki proses dan dampak lingkungan beserta dapat diizinkan. Proses ini menjamin bahwa proyek tersebut mematuhi peraturan lingkungan yang berlaku, termasuk peraturan perlindungan ekosistem laut dan pesisir. 4. Mengurangi risiko kerusakan ekosistem laut, infrastruktur kelautan seperti pelabuhan, tampak, pembangkit listrik lepas pantai, dan fasilitas energi laut lainnya dapat mengaruhi ekosistem laut dan pesisir. AMDAL membantu dalam merencanakan lokasi, desain, dan operasi proyek sedemikian rupa sehingga risiko kerusakan lingkungan dapat diminimalisir, misalnya dengan menghindari area sensitif seperti terumbu karang atau mangrove. 5. Melindungi kepentingan masyarakat pesisir. Proyek infrastruktur kelautan dapat berdampak pada mata pencarian masyarakat yang bergantung pada sumber daya laut seperti nelayan, pengelola wisata bahari, dan komunitas lokal lainnya. AMDAL dan AMDAL memberikan kesempatan untuk mengevaluasi dampak sosial ekonomi dan proyek terhadap masyarakat dan membangun strategi untuk mengurangi dampak negatif tersebut. 6. Mendukung pembangunan berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur kelautan yang memperhatikan hasil AMDAL akan mendukung prinsip pembangunan berkelanjutan yang mengharmonisasikan kebutuhan pembangunan ekonomi dan konservasi sumber daya alam. Ini akan memastikan bahwa sumber daya laut tetap lestari dan dapat dinikmati oleh generasi mendatang. 7. Meminimalisasikan biaya lingkungan dan sosial di masa depan. 8. Dampak negatif yang tidak terkelola dengan baik dapat menimbulkan biaya lebih besar di masa depan, seperti biaya pemulihan ekosistem yang rusak, kompensasi keadaan masyarakat yang terdampak atau denda atas pelanggaran lingkungan. Proses AMDAL membantu mengurangi risiko ini dengan mengidentifikasi dan menangani potensi masalah sejak awal. Baik, mungkin itu saja yang saya presentasikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.